Oke, kita ulang lagi ya karena tadi terputus. Pascalis Bailon, naik tes, tolong baca. Contoh, untuk mempelajari kemampuan belajar tentang menjumlahkan bilangan. 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan telah diambil secara acak dari pengalaman masa lampau. Kemampuan belajar anak laki-laki umumnya lebih baik daripada kemampuan belajar anak perempuan. Hasil ujian yang dilakukan adalah laki-laki 30, 21, 21, 27, Sudah, data itu sudah. 20. Ya, Langsung baca pertanyaannya. apakah yang didapat apakah yang dapat disimpulkan dari hasil ujian ini? Oke, Suruh. kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Halo, siapa yang belum menyalakan kamera? Coba kita lihat. Ervansius Bria. Halo, Ervansius. Ervansius, bisa dengar saya? Oh, Ervansius tidak ada ya? Siapa yang nama Ervansius ini? Ada teman kalian nama Ervansius? Ada Pak. Ada Pak. Ya, saya baca di namanya Ervansius, tapi saya panggil tidak memberikan tanggapan. Ervansius menghilang. Oke, Gregonia Auxilia Lasma Simamura. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan Gregonia? Halo, Gregonia. Apa yang bisa disimpulkan? Baik, Pak. Ya, Saya akan menyimpulkan dalam data tersebut kita mengetahui bahwa hipotesisnya laki-laki lebih baik daripada perempuan. oke. Ada lagi yang bisa disimpulkan Gregonia? Atau Gregonia mau minta bantuan teman siapa yang ada di Zoom sekarang untuk bantu menyimpulkan? Sudah, yang dari Gregonia tadi sudah satu ya, bahwa berdasarkan hipotesis berdasarkan soal tersebut adalah kemampuan belajar laki-laki lebih baik dari perempuan. Apakah itu betul? Ayo, siapa yang Gregonia mau minta bantuan untuk memberi kesimpulan tambahan? Langsung sebut nama saja Gregonia. Adik Ninitai, Pak. Ade Nenitai, mana Ade Nenitai? Halo, Ade Nenitai. Adakah Ade Nenitai di sini? Saya Ada, tidak. Pak. Oh, kemana? Oke, silakan Ade Nenitai. Ada kesimpulan tadi? Silakan. Menurut saya, dat dari hipotesis data dari hipotesis tersebut, kemampuan laki-laki lebih baik daripada kemampuan perempuan. Kita sama dengan Gregonia. Ada yang lain?
Ada, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Karena dalam pernyataan tersebut mengatakan bahwa laki-laki kemampuannya lebih besar dibanding perempuan, maka dugaan tersebut belum bisa dikatakan betul karena belum melakukan pengujian. Oke, Jadi lebih. langkah yang perlu dibutuhkan itu melakukan pengujian, Pak. Oke, bukan lebih besar ya, lebih baik. Karena tidak Ya, ya ada baik, Pak. pernyataan besar kecil di sini, yang ada lebih baik saja. Oke, Ya, baik, Pak. baik. Sirilus. Yang berikut kita harus lakukan adalah menentukan apa? Silakan Sirilus tentukan temannya yang mau menjawab. Temannya yang sementara pilih yang sedang mematikan kamera, Sirilus. Siapa? Ini semua langsung hidupkan kamera. Memang takut dipilih ini. Sirilus, silakan. Abner Bukifan, Pak. Abner, mana Abner? Halo Abner, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Abner? Hmm. Halo, Abner. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Mencari nilai rata-rata laki-laki dan nilai rata-rata perempuan, Pak. Ya, betul. Kita harus cari nilai rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Bagaimana caranya? Hmm. Bagaimana caranya, Abner? Mencari nilai rata-rata? Ada yang tahu cara mencari nilai rata-rata? Tahu, Pak. Oke, bagaimana Sirilus? Itu menjumlahkan hasil jumlah dari sampel dibagi dengan total jumlah sampel dibagi dengan jumlah responden, Pak. Oke. Jadi di sini total jumlahnya berapa untuk anak laki-laki? Ada 10, Pak. Berapa? Ada 10. Oh, ini Tiana dengan Silviana Marsalina Tuno. apa ini foto live hentikan. Jangan. Jadi jumlahnya ini adalah sigma di bawah ini total. Penjumlahan dari 30 tambah 21 tambah 20 sampai tambah 18 hasilnya 239. 9. Ya. Terus kita bagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada berapa? 1, 2, 3 sampai berapa? 10, Pak. 10. Berarti 239 bagi 10 untuk dapat nilai rata-rata dari anak laki-laki. Begitu pula untuk anak perempuan. Selviani, matikan mikrofon kamu. Kamu mengganggu. Oke. Oke, setelah itu masing-masing nilai ini kita cari selisihnya beda. Yang dinamakan disimbolkan dengan huruf B antara nilai anak laki-laki dengan anak perempuan yang sampel pertama kan selisihnya ada berapa di sini? Ada 1, Pak. 1. Satu, Pak. Kalau anak yang ke-8 selisihnya ada berapa? Dua. Dua, Pak. 20. Selisihnya 20. 20. 10. Kalian lihat di sini nilainya kan ada yang nilainya negatif. Contohnya 24 kurang 27 kan -3.
Maka supaya kita tidak mendapat nilai yang negatif, bagaimana caranya? Kita kuadratkan. Dikuadratkan, Pak. Kuadratkan. Oke. Kita kuadratkan dapat hasilnya seperti Kuadratkan ini. 2. Kuadratkan itu pangkat 2, jangan kuadratkan 2 lagi. Kuadratkan saja. Oke, namanya square, artinya persegi, artinya kuadrat. Kalau 3 namanya apa? Kalau pangkat 3 biasa disebut apa? Kalau pangkat 2 kuadrat, kalau pangkat 3 sebut apa? Kubik. Kubik. Kubik, Ya, Pak. ya, betul. Jadi di sini ada yang hasil dari beda uji beda tadi yang kita kuadratkan, kita jumlahkan juga di bawah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti apa? Kalian lihat di sini. Ini kita sudah dapat rata-rata dari anak laki-laki dan nilai rata-rata dari anak Perempuan. Kita kurangkan Perempuan. anak perempuan dikurangi dengan rata-rata dari anak laki-laki, dapatnya 4,4. Berarti kita sudah bisa masuk. 4,4. Oke, kita bisa masukkan ke rumus di sini kan. Dua Betul. kelompok ini. Ini. Kita bisa masukkan untuk kelompok pertama dan untuk kelompok kedua. Setelah itu kita cari selisih standar deviasinya. Mana standar deviasinya? Standar deviasinya adalah untuk uji bedanya, jumlah sampel dikurangi dengan nilai beda kuadrat tadi. Yang ini 1352 dikurangkan dengan nilai beda tadi berapa? 44 yang dikuadratkan. Jadi beda ya, nilai beda yang kuadrat dengan nilai beda yang dikuadratkan. Itu simbolnya beda di sini. Beda kuadrat ya dalam kurung B kuadrat. Kurang B baru dikuadratkan, nilainya akan berbeda nanti hasilnya. Bisa dipahami? Ya, Bisa, Pak. nilai B kuadrat ini sudah ada di sini, 100.352. Sedangkan nilai B berapa di sini? Nilai B, total jumlah B berapa? Nilai bedanya? 44. 44 44. baru kita kuadratkan, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, di bawah ini N ini dari mana? N itu dari total sampel, Pak. Total sampel, ya jumlah sampel ya maksudnya. Jumlah sampel dikali dengan, di sini pada rumus ada tertulis apa? Sorry, yang beda, dua kelompok, oke. Mana ya tadi? Oke, lanjut saja. Di sini ada namanya degree of freedom atau derajat bebas. Jadi derajat bebas itu adalah jumlah dari sampel dikurangi dengan 1. Berarti N-nya tadi berapa? 10. 10 dikali dengan 10 kurang 1. Artinya 9. Jadi kalau sampel ini kebetulan contohnya sampelnya ada 10. Tapi kalau sampelnya 100 ya berarti 100 dikurangi dengan 1. 1. Jadi 100 kali 100 kurang 1 atau 99. Setelah itu kita dapat nilai SB-nya 11.584 bagi 90 baru kita akarkan, kuadratkan, beri akar. Sorry, bukan ini kuadratkan, akarkan. Setelah akar berarti dapat nilainya 11,34. Untuk menguji T, masukkan dalam rumus T sama dengan B hat, ya sama dengan B hat itu berapa tadi? Kalau ada garis di atas ini namanya B hat. B hat tadi berapa? 4,4, Pak. 4,4. 4,4 ini dari selisih dari rata-rata anak perempuan dikurangi rata-rata anak laki-laki, dapatnya 4,4 dibagi dengan SB. Standar deviasi daripada bedanya berapa? Ada 11,34. 11,34 dibagi dengan akar dari N. Jadi ini ada slash,
artinya dibagi per akar dari N. Akar dari N itu berapa? Akar dari 10. Silakan kalian cari di handphone kalian. Biasanya di smartphone ada kalkulator yang bisa menghitung ini. Nanti penjumlahan dari ini semua mendapatkan hasil 1,227. Nah, kita sudah dapat informasi terkait derajat bebas tadi berapa? Derajat bebas adalah jumlah sampel dikurang 1, yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Peluang atau tingkat signifikansinya adalah 1 kurang alfa. Alfa yang di sini kita pakai biasanya standar pengujian adalah alfa 0,05. 1 kurang 0,05 berapa? 0,95. 0,95 itu kalau kita ubah ke persentase jadi 95%. Berarti tingkat kepercayaan terhadap hasil perhitungan ini sebesar 95%. Lalu kita sudah dapat hasilnya. Nah, kita lihat di tabel T. Saya sudah bagikan video cara untuk membaca tabel T, silakan ditonton. Pada tabel T dengan tingkat signifikansi 0,95 dan derajat bebas 9, hasilnya itu 1,83. Hasil T hitung kita adalah 1,227. Mana yang lebih besar? Yang dari tabel atau yang kita hitung? Yang kita hitung, Pak. Yang kita hitung berapa tadi? 1,227. Yang dari tabel berapa ini? 1,83, Pak. Mana yang lebih besar? 1. 1,2. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu 1,83, Pak. Ya, di sini karena T hitung kita yang nilainya 1,227 tadi lebih kecil dari T tabel yaitu 1,83, maka H0 diterima. Dalam hal ini masih dapat dikatakan bahwa hasil rata-rata ujian anak laki-laki lebih baik daripada hasil ujian anak perempuan. Kita terima H0. Coba kita lihat dari nilainya. Apakah betul seperti itu? Coba kita bandingkan. Dua 27, 25, 27, 28. Ya, dominannya kalau selisih nilainya memang perempuan lebih unggul. Tapi kalau per individu bandingkan ya, ini selisihnya cuma 1, ini selisihnya cuma 1, ini selisihnya 4, tapi ini selisihnya 3, ini selisihnya 10, ini selisihnya juga 10, ini selisihnya 2, ini selisihnya 20, ini selisihnya bisa 11. Jadi berdasarkan hasil uji tersebut, hasil dapat dikatakan bahwa hasil rata-rata ujian anak laki-laki masih lebih baik daripada anak perempuan. Karena di tabel tersebut ada anak perempuan yang nilainya itu 15, sedangkan anak laki-laki itu nilai paling rendahnya 18. Anak laki-laki paling tinggi 30, perempuan ada yang sampai 42. Tapi ada di golongan anak perempuan itu di sampel ke-6 itu nilainya jatuh sekali sampai 15. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba kita cari soal lagi ya. Saya share screen. Bisa terlihat di layar kalian? Halo, bisa terlihat di layar kalian tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba yang layarnya padam saya lihat. Jetro Amsikan bisa baca?
Contoh permasalahan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran kreatif problem solving atau CPS dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran direct instruct atau DI. Ia melakukan penelitian pada dua kelas dengan menerapkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya kedua kelas tersebut diberikan tes sehingga diperboleh hasil sebagai berikut. Oke. Di sini ada dua kelas. Jadi kalian lihat ada kelas yang pakai CPS, ada kelas yang pakai direct instruction. Jadi CPS ini creative problem solving. Pembelajarannya kalau direct instruction seperti sekarang kita mengajar. Ada yang sementara program mata kuliah evaluasi proyek pertanian. Ada yang sementara program mata kuliah itu? Halo, tidak ada ya? Tidak ada. Ada. Tidak. Di mata kuliah tersebut saya sedang memberikan kakak semester kalian atau teman kalian itu project untuk mengambil data itu salah satu dalam bentuk creative problem solving. Jadi mereka diharapkan mengambil langsung data dari lapangan, bukan soal yang dikarang-karang, supaya mereka bisa mengetahui bagaimana kondisi empirical study di lapangan. Biasanya kalau pengambilan data atau mengkaji, mereview artikel, membuat project based learning itu bagian dari creative problem solving. Sedangkan kalau hanya mengajar dosen yang bicara, guru yang bicara dan dikasih tugas itu direct instruction. Jadi instruksinya langsung. Tapi kalau kreatif itu mahasiswa atau siswa menciptakan sendiri penyelesaian masalah. Jadi masalahnya apa, mereka coba formulasikan dan memberikan ide-ide mereka, menuangkan ide-ide mereka. Jadi kalian lihat di sini. Kalau creative problem solving, nilai mereka lihat 77, 78 ini. Dari siswa pertama sampai siswa ke berapa nih? Ada berapa sampel ini? 30. 30. Oke. Kalau direct instruction itu siswanya hanya 27. Boleh? Kalau tidak imbang begini boleh tidak? Bisa tidak? Satunya sampelnya 30, satunya sampelnya 27. Boleh tidak? Bisa, Pak. Kenapa? Karena yang kita cari rata-rata nih sampelnya ukuran berapapun terserah, karena nanti tetap dibagi dengan jumlah sampelnya kan, jumlah responden. Total nilainya baru kita bagi supaya dapat rata-rata. Mau dia di sebelahnya 5, satunya 100 juga tidak masalah begitu. Tapi biasanya cari porsinya yang agak mendekati. Jadi di sini 30, cari 27, 28, 29, 32, itu masih bisa. Jangan satunya 30, satunya 2 kali lipat. Itu sudah tidak perbandingannya terlalu jomplang itu. Oke. Kita yang pertama, kita asumsikan data itu terdistribusi normal. Dan varians kedua kelas itu homogen. Sekarang kita hitung simpangan bakunya ini. Jadi C1 sampai C30 kita dapat simpangan baku ini. Ini kan beda tadi. Sekarang ini beda kuadrat kan? Sama kan? Hanya beda simbol saja. Satu pakai B, tapi prosesnya sama. Ini selisih. Selisihnya apa? Jadi selisihnya dengan rata-rata 78. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 73,7. Jadi 78 kurang 73,7 dapat 4,3. Setelah itu 4,3 kita kuadratkan dapat 18,49 dan seterusnya. Nanti kita dapat simpangan bakunya itu 9,086. Untuk yang dua juga beda, yang direct instruction juga begitu. Kita hitung rata-ratanya semua, jumlahnya 1682, kita bagi dengan 27, berapa? Dapatnya 62,296. Setelah itu kita selisihkan.
81 kurang 62,296 dapat 18,704. 18,704 ini kita kuadratkan dapat 349 dan seterusnya. Itu langkah-langkah kerjanya. Sampai kita dapat simpangan bakunya. Yang berikut kita rumuskan rumuskan apa? Hipotesis. Hipotesis. Ini bisa terlihat di layar kalian tidak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi hipotesisnya ini karena kita ujinya dua arah, jadi kita tidak mementingkan dia besar atau kecil dulu. Kita tidak ada asumsi. Beda dengan yang tadi sudah ada asumsi. Ini kita tidak pakai asumsi. Kita hanya bilang hipotesis nolnya mu sama dengan mu2 berarti antara rata-rata orang anak-anak yang Jam 2 Nes. CPS 4:48 kan? Jam 2:48. Bagaimana Stefanus Tai? Ada yang mau ditanyakan? Stefanus Tai sangat pas sampai pakai helm untuk kuliah. Pak, ini sementara di jalan pulang kembali ke Pak. Kamu dari mana? Dari Malaka. Oh, saya kira dari keluarga baik-baik. Oke, hati-hati di jalan ya Stefanus ya. Ya Pak. Ya, nanti di jalan putar lagunya Tulus, judulnya Hati-hati di Jalan. Nanti Stefanus sepanjang jalan dia bernyanyi, kukira. Oke, itu tadi hanya intermezzo, kita lanjutkan. Yang selanjutnya setelah kita dapat simpangan baku rata-rata, kita lakukan apa? Pengujian hipotesisnya. Tapi sebelum kita uji, kita perlu rumuskan. Rumuskan karena ini arahnya dua arah, kita tidak perlu lebih besar, lebih kecil. Kita hanya perlu menggunakan formula yaitu hipotesis nol adalah mu1 dan mu. Jadi tidak ada perbedaan antara pembelajaran menggunakan CPS atau Creative Problem Solving dan Direct Instruction. Tapi di hipotesis alternatifnya tidak sama dengan. Maknanya apa? Berarti ada perbedaan. Setelah itu kita uji dengan menentukan T-tabel. Jadi karena dia tadi kan di soal sebelumnya biasa kita pakai 0,05 supaya taraf kepercayaannya adalah 1 kurang 0,05, 0,95 hasilnya. 0,95 kalau kita ubah atau konversi ke persentase berarti 95%. Sekarang kita juga pakai 0,05 atau alfa sama dengan 5, tapi karena dia dua sisi, bukan satu arah, dua sisi, maka kita harus bagi lagi 0,05 tadi bagi 2. Berapa hasilnya? 0,025. Nah, di sini derajat bebasnya sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Jadi derajat bebas dari masing-masing, dari sisi N1 kita harus kurang 1, dari sisi N2 kita kurang 1 lagi. Jadi kita jumlahkan semua jumlah sampelnya, kita langsung kurang dengan 2. Berapa? 57 kurang 2, 55. Makanya nanti di tabel kalian lihat di bagian kiri itu 55 dan di bagian kolomnya itu 0,025. Jadi jumlahnya ada berapa? 2,004. Lanjut. Masukkan ke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Jadi rumus ini sudah paten. Yang pertama adalah selisih rata-rata antara CS, CPS, dan selisih rata-rata dari direct instruction. Kita masukkan angka-angkanya. N1, ya N1 yang pertama CPS jumlah sampelnya 30, dikurangi 1, dikali dengan standar deviasinya, ditambah dengan jumlah sampel dari direct instruction yaitu 27 kurang 1, yaitu derajat bebas, dikali dengan jumlah standar deviasinya, dibagi dengan sampel N1, sampel CPS, tambah sampel direct instruction, dikurangi 2. Kita sudah dapat hasilnya berapa di sini? Dapatnya 5,016. 6. Oke. Pokoknya sekitar itu. Hasilnya 5,016. Nah,
hipotesis awal diterima ketika T hitung untuk yang tertentu lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, kita terima hipotesis alternatif atau hipotesis nol ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Kalian lihat tadi, nilai T hitungnya berapa? Nilai T tabelnya 2,004, sedangkan 0,04. nilai T hitungnya 5,016. Di sini artinya 0,16. nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel. Berarti kita terima hipotesis alternatif. Ada perbedaan antara kemampuan investigasi matematis siswa yang CPS dan siswa yang hanya belajarnya menggunakan direct instruction. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini nanti menggunakan aplikasi, jadi nanti baru kita tutorial saja. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti video ini Kirim saya materi, upload. Pak. Ya, materi saya kirim. Dalam bentuk apa? Mau uang atau... Tidak, Pak. Ini bukan materi, namanya ini bahan ajar. Oke, kalau tidak nanti saya rekam, baru saya kirim YouTube supaya kalian bisa lihat tampilan kalian juga. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat Selamat sore. sore. Terima kasih Pak.